Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar kembali bersama Bu Ati. Tetap semangat ya. Ayo kita belajar. Anak-anak, kalian sudah mempelajari tema 1. Sekarang kalian masuk pada tema 2 yang bertema selalu berhemat energi. Coba perhatikan poster ini. Ayo hemat energi untuk hidup yang lebih baik. Ayo belajar untuk meraih prestasi. Oke, kita lanjutkan. Ayo, ingatkah kalian dengan pelajaran tema 1 apa saja yang kalian pelajari? Yang pertama, apakah gagasan pokok itu? Yang kedua, apakah gagasan pendukung itu? Apakah contoh energi yang sudah kamu pelajari? Itu yang kalian pelajarin pada saat tema 1. Siapa yang bisa jawab? Apakah gagasan pokok itu? Ya, benar. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ayo, siapa yang bisa? Apakah gagasan pendukung itu? Masih ingat kan? Iya, benar. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Apa contoh energi yang pernah kamu pelajari di tema 1? Benar, salah satu contoh energi yaitu bumi. Masih ingat kan? Masih paham kan? Ayo kita lanjutkan. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah di mana nanti kalian dapat menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks visual yang diamati. Yang kedua, kalian dapat mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi tempo, birama, dan tinggi rendahnya nada dari sebuah lagu. Yang keempat, kalian mampu menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan nada dan tempo yang tepat. Yang kelima, kalian dapat menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, kalian juga dapat menjelaskan pentingnya hak dan kewajiban, sehingga kalian bisa menjelaskan apa perbedaan hak dan kewajiban. Yang ketujuh, kalian dapat menentukan contoh-contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, kalian akan dapat mengidentifikasi perubahan bentuk energi yang satu ke energi yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat ya. Yuk kita lanjutkan. Coba kalian amatin gambar berikut. Gambar berikut ada apa ya di sana? Oh, ada matahari yang lagi bersinar. Kemudian ada tumbuhan. Ada apa lagi ya? Ada ayah yang sedang berolahraga, ibu yang sedang menjemur pakaian. Adik juga tidak lupa berjemur diri di sisi ibu. Semuanya itu membutuhkan matahari. Maka pada gambar tersebut yang dibahas pokok pembahasannya adalah mengenai matahari. Tentukan ayo gagasan pokok dan gagasan pendukung dari gambar tersebut. Nah, ini gagasan pokoknya benar. Matahari merupakan sumber energi terbesar. Gagasan pendukungnya apa ya salah satunya? Iya, benar. Panas matahari sangat bermanfaat terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Siapa yang bisa buat peta pikiran dari informasi gambar tersebut mengenai manfaat matahari? Coba ya, kita mencoba membuat peta pikiran. Coba perhatikan, apa ya manfaat matahari pertama di gambar tersebut? Benar, membantu proses pengeringan. Yang kedua apa ya? Betul,
yaitu membantu kesehatan tulang. Yang ketiga apa ya? Coba, benar, membantu proses fotosintesis. Yang keempat apa ya? Betul, membantu tumbuhan menghasilkan oksigen. Yang kelima apa ya? Siapa yang bisa? Benar, yaitu sebagai sumber penerangan di bumi. Masih semangat kan belajarnya? Ayo kita lanjutkan. Anak-anak, kalian tadi sudah menyimak lagu Menanam Jagung. Kita belajar soal lagu nada tinggi rendah. Tahukah kamu tinggi rendah suatu nada? Apa ya? Kita pelajari lebih mendalam. Nada adalah bunyi yang beraturan. Nada terdapat tinggi dan rendah yang ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Ya, perhatikan tangga nada berikut. Pada nada itu ada notasi angka dan notasi balok. Yang kita pelajari adalah notasi angka. Di sini ada angka 1 yang dibaca do, angka 2 yang dibaca re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, 1 yang ada titiknya di atas dibaca do tinggi. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa ya? Kita lanjutkan. Coba perhatikan urutan tinggi rendah nada. Not angka yang ada titik di bawah angkanya itu merupakan notasi rendah. Sedangkan yang tanpa titik itu disebut notasi atau nada sedang. Sedangkan yang ada titiknya di atas angka itu disebut notasi tinggi. Paham ya? Kita lanjutnya belajarnya. Ya, coba perhatikan potongan syair menanam jagung. Yang mana yang nada rendah? Coba perhatikan. Di sini ada angka 5 yang di bawahnya ada titik. Berarti dia menunjukkan nada rendah. Kita cari lagi. Angka 1 do. Tidak ada titik, tanpa titik, baik di atas maupun di bawah, maka disebut nada sedang. Kita cari lagi ya. Iya, ada angka 6 yang titik di bawahnya, maka itu disebut dengan nada rendah. Kita lanjut. Tahukah kalian apa itu birama? Kita tahu ya. Birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama.
Birama dalam syair terletak di bawah judul sebelah kiri. Contoh birama lagu 4/4 menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Tanda 67, angka 67 yang ada garis atasnya menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan masing-masing memiliki nilai 1/8. Maaf, bukan ketukan, 1/8 nilainya. Coba perhatikan potongan syair menanam jagung. Nah, ini 4/4 ini yang ditunjuk sebagai birama. Jelas ya, birama itu letaknya di mana? Terletak di bawah judul sebelah kiri. Satu ruas memiliki 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Paham ya? Ruas kedua pun memiliki 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan ruas ketiga memiliki 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Jadi memiliki 4 ketukan. Kita lanjut. Tahukah kalian apa itu tempo? Tadi sudah belajar mengenai tinggi rendahnya nada. Yang kedua, belajar soal birama. Sekarang kita belajar mengenai apa itu tempo. Apa ya? Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo terdiri dari tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Alat untuk mengukur tempo lagu dinamakan metronom. Tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Perhatikan pembagian tanda tempo dalam lagu. Ada largo, artinya lambat sekali. Lento, lebih lambat. Adagio, lambat. Andante, sedang. Moderato, sedang agak cepat. Allegro, cepat. Vivace, lebih cepat. Presto, cepat sekali. Ingat ya. Kita lanjut. Apa ayo yang kalian harapkan saat menanam jagung tadi? Saat bernyanyi kan ada kalian menanam jagung. Apa? Iya benar. Tanaman tumbuh dengan subur. Apalagi benar, tanaman jagung menghasilkan buah jagung yang baik. Tahukah kalian apa manfaat jagung bagi manusia? Coba perhatikan teks di bawah ini. Dibaca ya. Ayo, apa manfaat jagung bagi manusia? Banyak sekali. Salah satunya sebagai bahan makanan. Juga bagian-bagian jagung bisa dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Untuk apa ya? Yang mana ya bagian jagung yang buat kerajinan? Yaitu kulit jagung dan sisa bonggol jagung. Kulit jagung atau sisa bonggol jagung dapat dibuat menjadi apa? Hiasan pensil, tempat pensil, atau vas bunga. Paham ya? Banyak manfaatnya ternyata. Lanjut. Ya, Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam. Sumber daya alam apa itu ya? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada 2 jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Jadi kita gunakan, kita masih bisa mendapatkannya. Contohnya tumbuhan, hewan, udara, air, dan matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan proses terbentuknya membutuhkan anak-anak waktu jutaan tahun. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita harus menghematnya, tidak boleh boros dalam pemakaiannya. Lanjut ya belajarnya. Ayo kita berdiskusi. Suka kan berdiskusi dengan Bu Guru? Ayo. Yang pertama yang buat ditanyakan, apa yang kita peroleh dari sumber daya alam tersebut? Yang kedua, apa yang wajib kita lakukan terhadap sumber daya alam? Yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan sumber daya alam? Yang keempat, yang ditanyakan, apa yang dimaksud hak dan kewajiban? Siapa yang tahu nomor 1? Benar, kita dapat menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa ya kewajiban kita terhadap sumber daya alam? Iya betul, kita wajib menjaga dan melestarikan sumber daya alam agar tidak habis. Ayo siapa yang bisa menjawab nomor 3? Iya benar, dengan membudidayakan serta menggunakan sumber daya alam secara tidak berlebihan. Ayo siapa lagi yang bisa menjawab? Nomor 4, apa yang dimaksud hak dan kewajiban dari jawaban nomor 1, 2, dan 3 tadi? Iya benar, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Ayo, siapa yang bisa menjawab apa kewajiban itu? Benar, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi hak dan kewajiban harus kita lakukan secara seimbang. Paham ya? Selama kita belajar tadi, kalian sudah paham kan? Kita lanjutkan. Bagaimanakah pendapatmu dengan gambar terhadap hak dan kewajiban yang ada? Perhatikan, Guru punya gambar ini. Ayo, apa hak yang didapat oleh Bapak itu? Betul, hak dia mendapatkan kebutuhan akan air. Tapi bagaimana dengan kewajiban dia? Apakah sudah melaksanakan atau belum? Dengan kewajiban yang dia tanggung jawabkan. Betul, dia tidak melaksanakan kewajiban. Benar, untuk menggunakan air secukupnya. Buktinya, airnya tidak dimatikan sampai wastafel penuh. Paham kan? Mengenai perbedaan hak dan kewajiban. Tetap semangat belajar kan? Oke, selamat belajar dan jangan lupa berdoa. Tunaikan tugas kamu, mengerjakan soal-soal yang Bu Guru berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.